Tadi dari yang disampaikan laporan sementara kinerja Pansus ya, banyak data dan fakta yang luar biasa, puluhan, baik untuk Dewas, mantan Dewas maupun Direktur Perumda ya. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak temuan itu, kok masih perlu perpanjangan waktu sih? Menurut pengamatan kami, inilah pertama kalinya ada Pansus. Dan itu di era Madripani sebagai ketuanya. Apakah ini cikal bakal atau pintu masuk akan ada pansus-pansus lainnya? Tadi dari yang disampaikan laporan sementara kinerja Pansus ya, banyak data dan fakta yang luar biasa, puluhan, baik untuk Dewas, mantan Dewas maupun Direktur Perumda ya. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak temuan itu, kok masih perlu perpanjangan waktu sih? Ya, kembali lagi seperti yang pernah saya sampaikan dulu, Bang Salam, kalau kita berbicara tentang rekomendasi ini kan tentu kan Pansus itu walaupun dia panitia khusus tapi tetap kolegial. Oke. Nah, seluruh anggota Pansus ini kan terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR ini, ada 7 fraksi walaupun orangnya 10. Nah, hal inilah yang ada beberapa ketidaksepahaman di dalam rekomendasi. Walaupun kalau kita melihat dari sisi fakta yang tergali, sebetulnya barang ini ya sudah masyarakat sendirilah yang menilai. Nah, kita mengacu pada SK pemberhentian saudara almarhum Adib Gurula. Itu kan kami juga gali, kami melihat bahwa dasar pemberhentiannya saudara Adib almarhum itu sederhana, berdasarkan dugaan. Padahal itu masih dugaan, semuanya dugaan, hanya memang mosi tidak percaya, nomor 1 saya lihat. Nanti saya bisa kasihkan, ya karena ini kan Pansus ini kan sifatnya terbuka untuk umum. Jadi data-datanya bisa saya kasihkan nanti kepada teman-teman wartawan. Okay. Nah, kalau kami mencermatin melihat bahwa SK pemberhentian saudara almarhum Adib Mulyadi itu, kami melihat itu pertama dari mosi tidak percaya, kedua dugaan. Yang mana dugaan tersebut kan perlu digali faktanya. Namun hal itu ditanggapi dengan baik oleh almarhum bupati kita pada saat itu, ya. Dan saudara Adib diberhentikan. Saudara Adib mempetunkan pemberhentian dia karena yang menjadi dasar pemberhentian saudara Adib ini masih dugaan. Nah, kita sudah melihat faktanya bahwa saudara Adib dimenangkan dari sisi petun. Nah, beda hal dengan Pansus Perumda ini. Kami melihat dan kami mencermati banyak sekali hal-hal yang sebetulnya dapat dijadikan acuan dan dapat dijadikan cermin. Kalau saya mengibaratkan, ya nggak usah rekomendasi ini sampai ke bupati. Bupati melihat dengan fakta yang hari ini sudah kami ungkapkan dalam rapat ini. Ya, seharusnya Ibu Bupati bijaksana lah. Namun kan kembali lagi, kalau kita memang mau berbicara sesuai dengan alur dan yang lain-lainnya, ya kita akan ikutin alur tersebut. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah tadi kan dibilang bahwa terjadi belum sepemahaman lah ya. Ini mohon maaf, kami sebagai media yang dari awal meliput. Ya. Kan kami tahu nih, ada 10 anggota Pansus. Ya. Dari 10 anggota Pansus, kami punya catatan mana yang setiap rapat Pansus selalu hadir, mengikuti jalannya rapat dan segala macam. Dan mohon maaf, rasanya kalau pantauan kami justru yang kurang sepaham ini tampaknya
kawan-kawan anggota pansus yang tidak pernah hadir di dalam mengikuti rapat pansus, tanggapannya gimana? Tanggapan saya untuk hal itu ya begini ya. Nggak, kami menilainya kalau nggak adil kayak itu, tidak balance gitu, tidak ngelihat fakta dan data yang jelas, tapi nggak pernah hadir, tapi kok menyatakan gimana gitu kan? Nah, makanya begini Bang Salam ya. Kalau kami ini kan harus ada juga asas saling hormat menghormati, Ya. berbicara tentang hak kami sama. Walaupun mereka ada yang tidak hadir pada saat rapat mitra, ya tetap kita hargain bahwa mereka tetap tergabung. Oke, di dalam kolektif rapat pansus. kolegial punya hak yang sama ya. Oke. Karena kami tetap sifatnya kolektif kolegial. Oke. Nah hal inilah yang juga salah satu bentuk penghargaan saya selaku ketua pansus terhadap anggota-anggota yang lain. Oke. Walaupun ada beberapa orang yang notabene pada saat rapat dengan mitra ada yang pernah tidak hadir sama sekali. Ya. Namun ya, saya melihat ini sisi positifnya aja. Walaupun misalnya beliau tidak hadir, dari lewat tayangan-tayangan YouTube Bang Salam kan dapat disimpulkan juga. Walaupun tidak secara keseluruhan. Namun kalau kita berbicara tentang hal ini, hari inilah fakta. Ya, kalau walaupun ini sifatnya sementara, tapi rangkumannya sudah cukup luar biasa. Oke. Dan kalau memang mau dijadikan dasar untuk merumuskan rekomendasi yang final, Sudah bisa sebenarnya. Sebetulnya ya tutup mata saja. Sudah selesai barang Oke. ini. Namun kembali lagi lah, kita hargain bahwa kerja Asas kolektif kolegial tadi ya. asas kolektif kolegial itu. Oke. Mungkin hal itu ya. Baik. perlu di- Makasih banyak. Ya. Tadi kan jelas di paripurna pansus sudah menyampaikan laporan kinerjanya sementara waktu ya. Dan kita udah tahu sama-sama tadi banyak sekali temuan-temuan pansus. Pertanyaannya sederhana. Kalau sudah terlalu banyak begitu, bahkan dengan ayat-ayat pasal-pasal, lalu perpanjangan waktu buat apa lagi? Mungkin begini, ada data-data baru yang sangat krusial. Jadi di dalam penyempurnaan hasil evaluasi kinerja pansus itu mungkin ketua pansusnya ingin lebih sempurna, karena yang namanya hasil kerja pansus itu kan harus lebih objektif, lebih realistis, dan berdasarkan regulasi-regulasi yang valid, yang benar, ya kan? Ya saya sangat mengapresiasi lah dengan kinerja pansus, ya anggota-anggota pansus, khusus untuk ketuanya sangat bekerja dengan baik, dan saya yakin mereka sangat profesional karena ini menjaga nama baik lembaga DPR, dan ini bukan masalah politik partai ke partai, bukan, karena ini memperjuangkan haknya masyarakat ya sesuai dengan yang kita dengar bersama, uang rakyat harus kembali ke rakyat. Oke. Kalau tanpa ada evaluasi pusda-pusda yang ada di sini di Pekanbaru, inilah yang menjadi kebocoran di daerah kita, sehingganya dengan dana yang ada sekarang tidak seakan-akan tidak tepat sasaran, sehingganya kita susah untuk mencari pendanaan untuk agar bisa menjadi pendapatan asli daerah kita untuk meningkatkan APBD kita, ekonomi kita. Justru bocornya ya di pusda-pusda yang ada. Tujuan pansus ini bentuk ini kan agar masyarakat bisa sejahtera, dan pusda ini agar bisa menjadi pendapatan asli daerah kita ke depannya. Makanya ada evaluasi. Jadi harus kita berterima kasih dengan pansus yang ada. Kita tidak untuk menghabisi orang, tapi kita mencari fakta kebenaran. Oke. Artinya ini bukan main-main, ini menyangkut hal masyarakat luas pada umumnya. Oke. Nah ini satu lagi, sepanjang pengamatan kami, sejak DPRD Berau yang ada, menurut pengamatan kami, inilah pertama kalinya ada pansus, dan itu di era Madripani sebagai ketuanya. Apakah ini
cikal bakal atau pintu masuk akan ada pansus-pansus lainnya? Karena memang banyak sekali persoalan-persoalan di Kabupaten Berau yang perlu penanganan serius. Misalnya IPB misalnya BBM yang tidak pernah selesai. Apakah ini pintu masuk akan adanya pansus-pansus yang lain? Ya, jadi kami bekerja berdasarkan aspirasi masyarakat karena memang amanah itu ada di lembaga DPR, ya khususnya termasuk di semua anggota DPR punya kewajiban untuk merealisasikan apa aspirasi masyarakat. Jika memang itu dikehendaki masyarakat, apa sih yang menjadi masalah di Kabupaten Berau, kami sebagai anggota DPR dan lembaga DPR siap untuk menuntaskan. Jangan sampai ada kata-kata kenapa pansus PDAM aja. Nah, kita ada proses mekanisme yang harus kami jalani. Kami tidak bisa sembarangan membuat pansus tanpa ada surat dari masyarakat. Dan dengan surat masyarakat itulah menjadi dasar kita hearing. Kalau memang berdasarkan dari hearing beberapa kali ini menjadi masalah, ya silakan dari mereka minta diapakan. Ya kami siap saja. Saya minta kepada masyarakat bukan ada sesuatu di dalam pansus. Pansus itu tidak ada uang sama sekali. Bahkan menyita pemikiran kami, menyita perhatian kami, dan kami ingin membuktikan bahwa sedikit banyaknya lembaga DPR ini pada saat saya menjabat itu ada fungsinya yang sebenar-benarnya yang diinginkan masyarakat. Kami siap jika memang tentunya harus melalui prosedural mekanisme sampai terbentuknya pansus. Ya pansus ini kan bukan berbicara politik. Mari kita kedepankan apa yang kami sampaikan. Suara kami ini suara rakyat. Itu yang harus dipegang teman-teman yang lain. Jangan sampai suara kami di DPR ini menjadi suara partai. Tapi ini suara rakyat yang harus diakomodir, yang harus direspon sesuai dengan mekanisme regulasi hukum yang ada. Artinya kita harus belajar bekerja secara profesional. Saya tidak berpikir apakah pada saat saya menjabat baru ada pansus, itu mungkin doa masyarakat seluruh Kabupaten Berau, sehingganya saya berpikir hanya bagaimana saya bekerja sampai satu periode bekerja dengan baik. Tentunya dukungan dari wartawan, media-media yang ada di sini, makanya saya terbuka dan saya meminta juga ke depan wartawan-wartawan seperti ini yang memberikan laporan, memberikan berita yang bagus secara profesional, harusnya itu dihargai. Ya dalam bentuk apakah kontrak kerja atau seperti apa, supaya jangan sampai begitu nanti ya minta maaf ada bicara politik, wah ini mendukung ke sini, ini mendukung. Tidak, wartawan itu memberitakan fakta dan nyata yang real sesuai dengan apa yang didapat, itu yang diberitakan gitu. Jadi saya minta baik itu eksekutif maupun legislatif, kalau memang ada peluang untuk mensejahterakan wartawan, karena wartawan ini merupakan ujung tombak daerah kita untuk mencerdaskan masyarakat dengan berita-berita yang sifatnya membangun, dengan berita-berita yang sifatnya berbicara kebenaran, bukan hanya mempelintir, tidak. Karena wartawan kan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan secara profesional. Jadi saya mohon, saya terima kasih kepada wartawan-wartawan yang ada. Jika saya salah, saya siap untuk dikritisi. Saya bukan merupakan manusia yang sempurna. Artinya baik juga legislatif, eksekutif juga harus menerima. Siapa yang berbicara masalah kritik, itu artinya kan dia masih peduli dengan pembangunan. Nah jadi kita jangan terbuai dengan janji-janji yang lain. Marilah kita bekerja dengan hati nurani kita. Kita bekerja terus ke depan. Kedepannya kita tidak pernah akan tahu kita ini mau jadi apa. Satu lagi Ketua. Tadi kan Ketua bilang bahwa bekerja sesuai suara rakyat ya. Nah, sejak kami meliput tentang dari RDP PDAM sampai terjadinya pansus ini, di media sosial tuh masyarakat jadinya terbelah. Ya, ini fakta nih. Ada yang mendukung pansus, ada yang menyatakan bahwa pansus ini bekerjanya politis dan segala macam gitu. Bahkan kami dengar ada forum RT yang mengajukan surat juga akhirnya ke Dewan untuk dilakukan hearing. Tanggapan Ketua DPR kaitan dengan itu gimana?
Jadi kami minta maaf lah kalau ada tanggapan RT, lurah. Sebenarnya lurah harus secara objektif menilai di lapangan secara langsung. Ironis sekali kalau ditemukan fakta-fakta yang bertentangan dengan APB, dengan aturan-aturan yang lain, kan justru menimbulkan ada apa bela PDAM gitu loh. Justru itu jadi masalah. Nah, harusnya marilah biarkan pansus itu bekerja secara profesional. Kalau ada yang pro kontra, ya wajar. Makanya dengan saya bilang tadi, wartawan itulah yang memberikan klarifikasi, presentasi fakta dan realita berdasarkan hasil kinerja pansus tersebut. Saya selama ini tidak pernah ngomong di Facebook masalah di media, masalah PDAM, masalah apa. Karena masyarakat kita ini butuh pencerahan. Nah, satu-satunya yang wajib memberikan presentasi klarifikasi yang benar dan baik adalah wartawan, media. Jangan dianggap media itu begitu ada diekspos seakan-akan berpihak ke si A ke si B. Tidak, media itu ada aturan Dewan Persnya yang jelas. Kode etiknya. Kode etiknya ada. Jika dia, makanya saya sering baca, cuma saya melihat, memantau, masyarakat butuh pencerahan. Kalau dengan fakta-fakta yang ada, makanya kami biarkan pansus yang bekerja. Kalau memang pansus salah, lah berarti pekerjaan Direktur PDAM itu luar biasa. Kalau memang ada temuan, ya harus juga diakui karena ini merugikan negara, merugikan masyarakat, rakyat. Oke. Mungkin ya mari kita sama-sama berpikir positif bagaimana membangun Kabupaten Berau ini, baik itu dari berita, ya kalau ada temuan bahwa ada pro kontra di media, ya sah-sah saja, biarkan mereka bicara apa, tapi kita tetap berbicara penegakan hukum, ya tetap salah dibilang salah, yang benar kita bilang benar. Artinya pansus ini bukan untuk menghabisi seseorang, tapi mencari fakta kebenaran, bukan asal bekerja. Makanya namanya panitia khusus. Baik Pak. Makasih Mas Sigito.